ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Iya. Yang terakhir di sini saya ingin mengingatkan ya tentang sebagian dai-dai ini yang saya sebutkan dai-dai pengamat politik. Iya. Ciri-cirinya itu beraneka ragam. Ciri-ciri mereka. Iya. Di antara cirinya lisannya bagus ya, bahasa lisan. Kita mendukung NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masya Allah kalau bahas itu bagus. Tapi itu teori lisan saja. Perbuatannya tidak ada. Ya, perbuatannya mencela, perbuatannya merusak, perbuatannya memecah belah, melanggar syariat, di dalam hal itu. Ya. Jadi kalau benar ingin menjaga kesatuan negeri ini, lakukan dengan cara yang benar. Kalau kalian ingin menasihati pemerintah, nasihati, nggak ada masalah. Itu adalah hal yang baik. Tapi nasihati dengan cara yang benar, dengan cara yang tulus. Dengan cara yang tulus. Dan orang yang tulus menasihati itu bukan dengan teriak-teriak di jalan. Itu tidak ada cara seperti itu dalam syariat Islam. Menasihati pemerintah itu sudah ditetapkan jalannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau di dalam hadits riwayat Ibnu Abi Asim di kitab As-Sunnah dan selainnya, "Man kana indahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alaniya. Wal ya'khudh bi yadihi wal yansahu sirran, fa in qabila minhu fadak wa illa faqad addama alaihi." Barang siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati pribadi. Itu baru penasihat namanya. Dia nasihati pribadi. Jelas ya? Jangan sampai seperti sebagian manusia. Ya, kalau di luar Masya Allah. Kadang jempolnya lebih besar dari tiang. Kalau di luar. Ya. Tapi begitu ketemu pemerintahnya, harusnya dia berbicara yang benar. Dia menasihati dengan tulus. Dia malah membenarkan apa yang dianggap keliru. Ini kan tidak benar namanya. Itu bukan ketulusan yang seperti itu. Itu sifat kaum munafikin. Sifat kaum munafikin. Ya. Seorang muslim, kalau dia tidak setuju perkara mungkar, dia bilang mungkar. Saya tidak ikut. Tetapi dia tidak lepas ketaatan kepada pemerintah. Dia dengar dan taat pada hal yang ma'ruf. Kalau dia punya nasihat, dia tidak beberkan kemana-mana. Apalagi disampaikan di atas podium, di mimbar-mimbar, di halayak umum. Dinasihati secara pribadi. Itu jalan para salaf terdahulu. Pegang tangannya, nasihati secara pribadi. Kalau diterima, itulah yang diinginkan. Kalau tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Ya. Karena pemerintah itu seperti itu tabiatnya. Memang dinasihatinya caranya itu dengan pribadi. Dengan lemah lembut menasihatinya. Fir'aun saja yang mungkin di dalam sejarah tidak ada kepala negara seperti Fir'aun dari kekejaman, kebejatannya, kezaliman dan kelalimannya di tengah manusia. Bersamaan dengan itu Allah perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya. Dikatakan fadhhaba ila Fir'aun, idhhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Disuruh datang langsung. Bukan dikatakan teriaki dia di jalan. Pimpin Bani Israel demo-demo. Itu tidak ada di sepotong ayat pun tidak ada. Datangi langsung. Begitu datang depannya, qula lahu qawlan layyinan. Ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut. Ucapan yang lemah lembut. Jelas ya? Ya, kalau mau melihat gaya anak-anak muda ini yang menasihati, terus melihat diskusi mereka, cara berbicaranya, ya naudzubillah, bahasanya itu bukan bahasa-bahasa orang-orang terpelajar, bahasa yang kasar. Ya. Karena biasanya di jalan, dapatnya bahasa-bahasa jalanan. Itu tidak cocok di dalam apa? Bentuk menasihati. Makanya saya bilang kalau punya konsep yang bagus, bikin konsepnya. Ya. Terapkan di tengah manusia, bikin kebaikan di tengah manusia. Ya. Terus ajukan.
Supaya katakan saya sudah punya bukti, saya punya kerjaan. Ya. Ada hal yang memang sangat potensi untuk manusia, sangat bermanfaat. Begitu caranya seharusnya. Baik. Maka bukan dengan cara mencaci maki, ya memecah belah. Ya. Nah, ini ada sebagian orang ya di mana-mana kalau dia cerita, mau cerita apa saja seperti itu. Iya. Mau cerita apa saja ke situ. Ada yang gemar cerita terkait dengan akhir zaman yang digelar sebagai ustadz akhir zaman, ya pasti ceritanya menghujat pemerintah juga. Ya, ada yang kegemarannya melawak, lawakannya juga mencela pemerintah juga. Ya. Ada yang memang gayanya militan, ya betul militan betul terhadap pemerintah. Nah, ini tidak benar ya hal-hal yang seperti ini. Baik, itu bukan cara yang benar. Kemudian yang kedua, ini juga dari hal yang perlu diperhatikan ini dari dai-dai pengamat politik ini. Ya. Kebiasaan main hakim sendiri. Kebiasaan main apa? Main hakim sendiri. Ya. Itu dari mana tuntunan seperti itu? Ini muncul pemahaman ini karena kedangkalan di dalam memahami agama. Ya. Dia belum belajar dari seluruh sudut pembahasan agama. Dia tidak pelajari pembahasan fikih itu dari A sampai Z-nya. Dia belum bahas ya, pembagian-pembagian dari pembagian agama di usul maupun di furu'nya. Lalu dengan gegabah bikin kaidah-kaidah sendiri. Ya. Main hakim sendiri. Makanya enak saja. Ini pemerintah ilegal. Tidak syah. Ya. Baik. Dari mana kamu pasang hukum seperti itu? Dari mana pasang hukum sendiri? Ya penelitian dia sendiri, penilaian dia. Bawa ke pengadilan. Pengadilan itu tempat memutuskan. Ya, kalau mau berkelahi di sana di pengadilan. Untuk menegakkan apa? Menegakkan argumen. Bahwa dia benar. Kan begitu caranya. Nah, itu baru benar jalan manusia. Karena itu di buku-buku fikih, semua hal yang terkait dengan perselisihan, percekcokan, khusumat di tengah manusia, itu dikembalikan kepada pengadilan. Dan itu tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Jelas ya? Nah, itu caranya untuk menyelesaikan. Ya. Bukan juga dengan cara seorang melihat kemungkaran misalnya langsung dieksekusi sendiri. Langsung mengeksekusi sendiri. Menutup tempat-tempat pelacuran, tempat minum khamar, dia tutup sendiri, dia eksekusi sendiri. Itu tidak benar. Kamu ini tugasnya sebagai apa? Ini ustadz akhir zaman ini modelnya agak aneh memang. Nggak tahu profesinya apa. Saya bingung juga lihat apakah dia ustadz atau dia hakim pengadilan, sebab dia bisa jadi hakim juga. Atau dia polisi, atau dia presiden. Saya nggak tahu pekerjaannya dia apa yang jelasnya. Sebab semua profesi dia bisa masuki. Dia bisa masuki. Dan itu enggak seperti itu orang yang kenal pemahaman agama. Tidak, orang yang kenal pemahaman agama. Orang yang kenal pemahaman agama itu dia tahu haknya. Ya, saya beri satu contoh ya. Ada guru kita di Mekah itu. Namanya Syekh Uthman Al-Mudarris. Ya, ini sudah tua sekali. Mungkin umurnya di atas 90 tahun. Beliau ini saya gurunya Syekh Mukbil. Saya berguru kepada Syekh Mukbil di Yaman. Ya, beliau berguru kepada Syekh Uthman ini. Jadi kalau dibilang ulama senior, beliau sangat senior di Masjidil Haram. Suatu hari saya datang, saya tanya ke beliau satu pertanyaan. Beliau bilang pertanyaannya apa? Kalau mau minta fatwa jangan di sini, sana tempatnya. Dia tunjuk. Ya, saya bukan tempat dimintai fatwa. Nah, ini alim namanya, orang yang berilmu. Dia tahu dirinya sebagai apa? Dia tahu dirinya sebagai apa? Sama dengan guru kami Syekh Shalal Fauzan. Beliau itu mufti di kerajaan resmi. Diakui oleh negara di satu lembaga yang memang cuma lembaga ini yang boleh memberi fatwa resmi di Saudi Arabia. Beliau pernah dikunjungi oleh sebagian orang dari luar negeri, ya, dari negara lain, dan dia juga orang punya kedudukan. Saya tidak ingat dia menteri luar negeri atau apa kedudukan orangnya. Cuma namanya seorang Muslim, dia cinta kepada ulama, dia datang berkunjung. Begitu datang ke tempat Syekh Shalal Fauzan, Syekh Shalal Fauzan
menyambutnya dengan bagus dan beliau berkata, kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait agama, saya bisa jawab. Tapi kalau pertanyaan selain daripada itu, tempatnya di Kementerian Luar Negeri, kata Syekh. Ini seorang alim, dia tahu, dia itu berpikir apa, di mana wewenangnya. Itu baru orang yang berilmu namanya. Kalau dia berbicara di semua sudut, itu masalah itu. Menunjukkan kedangkalan pemahaman. Kedangkalan pemahaman. Ya. Sama lagi dengan sebagian ustadz-ustadz ini yang digelar sebagai ustadz-ustadz sunnah. Ada sebagian kasus pernah terjadi terkait dengan sebagian petinggi negara yang ditangkap oleh KPK. Ya. Kebetulan petinggi negara ini itu orang yang dikenal cinta sunnah, kemudian baik dan seterusnya. Akhirnya keluar dari mereka ini komentar-komentar. Ini dia dizalimi. Ya, penangkapannya tidak benar. Ada yang menulis, yang saya ketahui tentang Pak Fulan, saya pernah melakukan perjalanan, dia ini orang baik dan seterusnya. Ya. Coba bayangkan ya. Ini dai-dai pengamat politik kayak begini modelnya. Dia tidak bisa menentukan. Ini yang menangkap ini lembaga negara. Jadi dengan komentar mereka seperti itu, dia sudah salah 3 hal. 3 kekeliruannya paling sedikit. Dan semuanya menyelisih kesepakatan ulama. Kesalahan yang pertama, dia masuk ke dalam hal yang bukan wewenangnya. Itu wewenang pemerintah. Dan pada hal yang ada orang ditangkap, lalu diadili, dihukumi dan seterusnya, itu urusannya di pengadilan. Biarkan di pengadilan yang berbicara. Tidak usah ikut-ikut, oh saya tahu si fulan ini bagus. Tidak boleh. Serahkan ke pengadilan. Jelas ya? Itu wewenang pemerintah. Ini satu. Kemudian yang kedua, ketika dia katakan orang ini dizalimi, ini sudah lancang dari awal. Sudah bisa menjadikan vonis. Berarti yang menangkapnya zalim. Menzalimi. Ya. Ahli sunnah itu tidak ada yang berucap seperti itu. Ucapan pemerintah berbuat zalim, menangkap orang sembarangan dan seterusnya. Tidak ada. Kemudian yang ketiga ini, anggaplah mereka ini hakim-hakim di pengadilan. Ya. Sudahlah ya, kita anggap mereka hakim di pengadilan. Sudah. Kamu senang overacting, saya angkat jadi hakim di pengadilan. Ya. Hakim di pengadilan itu, kalau dia menjatuhkan vonis, hukum, dia tidak boleh memberi hukum berdasarkan pengetahuan pribadi dia. Itu tidak ada menurut kesepakatan ulama di bab hukum peradilan. Makanya kalau baca bab fikih, akan ngerti nanti pembahasan fikih. Hakim itu ketika dia datang, ada 2 orang yang berselisih, bertikai, dia tidak lihat orang yang dari mana, kerabatnya atau bukan. Langsung dia tanya, siapa yang mengadukan gugatan? Apa buktinya? Itu hakim namanya. Jelas ya? Misalnya ada yang datang 2 orang. Berkata si fulan ini mencuri ayam. Atau mencuri kambing saya. Ya. Si A ini mencuri kambing saya. Si A ini dikenal oleh si hakim. Dari kecil dia bergaul. Tidak boleh si hakim berkata, oh tidak, kamu dusta terhadap dia. Saya kenal si A ini dari kecil. Tidak boleh hakim seperti itu. Hakim itu kalau ada yang menuduh orang ini mencuri, tidak begitu bahasanya hakim. Baik. Jadi tuduhannya dia mencuri. Mencuri apa? Mencuri kambing, baik, mencuri kambing. Apa buktinya? Nah, begitu caranya hakim. Jelas ya? Karena dia tidak mengerti aturan, cuma pengamat politik saya, jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, ini yang bikin merusak tatanan. Akhirnya harusnya mereka ini orang-orang bagus ya. Ya punya kebaikan, cerdas-cerdas Masya Allah. Harusnya mereka mengajar saja bidang ilmu yang mereka pelajari. Yang mereka tekuni. Jangan masuk di dalam hal-hal yang bisa apa? Yang bisa membahayakan. Baik.